Biaya masuknya sekitar 30-50 juta per tahun. Mungkin minimal bisa dibilang harus nyiapin minimal 30 juta kali ya sebulan. Halo, saya Febri. Saya adalah ibu dari satu orang anak perempuan berusia 3 tahun dan saat ini masih aktif bekerja sebagai digital marketer di salah satu corporate. Sekolah ideal untuk anak itu kalau menurut aku dan suami yang pertama harus punya kurikulum yang relevan dan islami. Kedua, pastinya kami berharap sekolah nanti punya media belajar dan juga fasilitas yang baik. Terakhir, ada peran dari orang tua dan wali murid yang aktif dalam pengajaran atau sistem belajar anak. Oke, jadi kemarin kami juga sempat research juga ke beberapa sekolah dan untuk biaya itu kurang lebih yang cocok nih sesuai budget. Biaya masuknya sekitar 30-50 juta per tahun. Saya dan suami sudah menyiapkan tabungan anak mulai pada saat anak kami di umur 2 tahun. Ini bisa dibilang mendadak sih, jadi pelajarannya nanti buat teman-teman bisa nyiapin dari sebelum punya anak sih, saranku. Kalau kita ngomongin di Jakarta, biaya sekolah di Jakarta kan lumayan pricey ya dibanding di daerah lain. Kalau untuk kami sih mungkin minimal bisa dibilang harus nyiapin minimal 30 juta kali ya sebulan. Apalagi kalau punya target sekolah yang swasta, kemudian sekolah yang punya kurikulum yang luar negeri mungkin misalnya. Jujur aku tidak ikut andil dalam menyiapkan tabungan biaya sekolah, tapi sebagai working mom aku turut andil dalam beberapa biaya-biaya tambahan nih, atau biasanya bisa dibilang biaya nggak kelihatan. Contohnya kayak biaya-biaya ekskul, kemudian biaya-biaya kayak perlengkapan sekolah anak, dan biaya-biaya tambahan yang atau nggak tertulis gitu. Kalau suami sih biasanya untuk budgeting biaya sekolah anak sekitar 10% dari total gaji ya. Nah, kalau untuk budgetingnya biasanya 50% ini kan kami biasa pakai untuk life cost. Kemudian untuk 10%-nya kami sisakan untuk biaya sekolah anak, 20%-nya untuk investasi, dan kalau 20%-nya lagi untuk biaya-biaya tak terduga atau dana darurat. Untuk mempermudah dalam mempersiapkan dana pendidikan anak, aku sangat terbantu banget oleh fitur Tanam Mimpi yang ada di aplikasi Tanam Duit. Karena aku bisa setting targetnya. Contoh, misalnya aku pengen mempersiapkan 30 juta dalam setahun. Di fitur Tanam Mimpi, udah bisa dikalkulasi nih, dalam 1 bulan aku harus menyisihkan berapa dan return-nya akan berapa. Jadi very helpful buat kita, terutama ibu-ibu muda yang lagi berencana menabung untuk dana pendidikan anak. Nah, ditambah lagi, kalau di fitur Tanam Mimpi, kita bisa pilih produknya. Kalau aku pribadi sih milihnya reksadana pasar uang. Nah, fitur ini juga cocok untuk pasangan muda yang udah berencana untuk menyiapkan tabungan pendidikan untuk anak. Nah, untuk kamu yang berencana menyiapkan tabungan pendidikan untuk anak, cocok nih pakai fitur Tanam Mimpi dari Tanam Duit.